Mertuaku jahat dan tidak senang kalau suamiku lebih perhatian kepadaku. Hingga aku geram dan aku tendang mertua manja dan tak tahu diri itu dari rumahku mewahku. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar. Di sebuah kota kecil yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan sederhana, tinggal seorang perempuan bernama Laila. Ia adalah seorang istri yang baru saja menikah 2 tahun lalu dengan pria yang dicintainya, Arman. Laila dikenal sebagai perempuan yang penyabar, sederhana, dan selalu mencoba melihat sisi baik dari segala hal. Namun, di balik kesabaran dan kelembutannya, ia adalah seseorang yang juga bisa berdiri tegak membela dirinya jika situasi mendesak. Arman, suaminya, adalah seorang pria pekerja keras. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan manufaktur. Arman adalah pria yang penuh tanggung jawab, mencintai Laila dengan tulus, dan selalu berusaha memberikan kehidupan yang terbaik untuk istrinya. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah sederhana namun nyaman di pinggiran kota. Kehidupan pernikahan mereka pada awalnya begitu indah. Laila dan Arman saling mendukung dalam suka dan duka. Namun, semua itu mulai berubah sejak ibu Arman, Bu Ratna, datang tinggal bersama mereka. Bu Ratna adalah sosok yang selalu ingin menjadi pusat perhatian. Ia sering merasa iri melihat kedekatan Laila dan Arman, bahkan tak jarang mengomentari setiap hal yang dilakukan Laila. Awalnya, Laila mencoba bersabar. Ia berpikir bahwa Bu Ratna hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru. Namun, semakin hari, sikap Bu Ratna semakin membuat Laila merasa tertekan. Bu Ratna selalu mencari-cari kesalahan Laila, bahkan di depan Arman. Ketika Arman pulang kerja, Bu Ratna seringkali mengadu bahwa Laila kurang perhatian padanya atau tidak memperlakukannya dengan baik. Sore itu, Laila sedang menyiapkan makan malam di dapur. Ia memasak makanan kesukaan Arman, semur daging, lengkap dengan sayur bayam dan sambal. Namun, belum selesai ia mengaduk panci, Bu Ratna masuk ke dapur dengan wajah cemberut. "Kamu masak apa ini?" tanya Bu Ratna sambil melirik panci di atas kompor. "Semur daging, Bu. Arman suka sekali makanan ini," jawab Laila dengan senyum, mencoba bersikap ramah. Bu Ratna mendengus. "Arman itu juga suka sop ayam. Kenapa kamu nggak masak itu saja? Kamu ini istri macam apa? Nggak tahu selera suami." Laila terdiam. Ia menahan napas, berusaha untuk tidak terpancing emosi. "Besok saya bisa masak sop ayam, Bu," jawabnya lembut. Namun, Bu Ratna tidak berhenti di situ. Ia terus mengomentari cara Laila memasak, mengatur dapur, bahkan mengkritik pakaian yang dikenakan Laila. Hati Laila mulai terasa panas, tetapi ia tetap menahan diri. Ia tidak ingin membuat suasana menjadi lebih buruk. Ketika Arman pulang kerja, Laila menyambutnya dengan senyum seperti biasa. Tapi, sebelum Laila sempat berbicara, Bu Ratna sudah lebih dulu mendekati Arman. "Arman, kamu tahu nggak? Istrimu ini benar-benar nggak becus. Masak saja salah terus. Apa kamu nggak capek pulang kerja tapi disuguhi makanan yang nggak enak?" kata Bu Ratna dengan nada menyindir. Arman terlihat kebingungan. Ia menatap Laila, berharap penjelasan. Namun, Laila hanya tersenyum kecil dan berkata, "Mungkin ibu kurang cocok dengan masakan saya tadi." Seiring waktu, situasi ini semakin memburuk. Bu Ratna mulai mencampuri urusan pribadi Laila dan Arman. Ia bahkan sering meminta Arman untuk lebih sering menghabiskan waktu bersamanya, meninggalkan Laila sendirian di rumah. Arman, meski menyayangi ibunya, merasa serba salah. Ia tahu ibunya sering bersikap tidak adil terhadap Laila, tetapi ia juga tidak ingin mengecewakan ibunya. Pada suatu malam,
Ketika Laila sedang berbicara dengan Arman tentang rencananya untuk membuka usaha kecil-kecilan dari rumah, Bu Ratna tiba-tiba menyela. Usaha? Kamu pikir kamu bisa mengurus usaha? Mengurus rumah saja nggak becus, apalagi usaha, katanya tajam. Laila terkejut mendengar kata-kata itu. Ia mencoba menahan air matanya, tetapi luka di hatinya terlalu dalam. Ia bangkit dari tempat duduknya dan pergi ke kamar, meninggalkan Arman dan Bu Ratna di ruang tamu. Di dalam kamar, Laila menangis dalam diam. Ia mencintai Arman, tetapi hidup dengan Bu Ratna membuatnya merasa seperti tahanan di rumahnya sendiri. Ia bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa bertahan menghadapi situasi ini? Laila menatap langit pagi dari jendela kamarnya. Matahari bersinar lembut, menyusup di antara tirai yang belum sepenuhnya terbuka. Suara burung berkicau terdengar samar, mengiringi langkah kakinya menuju dapur. Hari itu, ia berencana membuat sarapan istimewa untuk Arman, pankek madu kesukaannya. Sejak mereka menikah, memasak untuk suaminya adalah salah satu hal yang paling Laila sukai. Arman sering memuji masakannya, mengatakan bahwa ia merasa rumah semakin hangat dengan kehadiran Laila. Itu membuat Laila merasa dihargai, meskipun kadang ia sendiri meragukan apakah ia bisa menjadi istri yang sempurna. Saat pankek matang, aroma manisnya memenuhi dapur. Laila dengan cekatan menata beberapa buah di atasnya dan menuangkan sedikit madu. Sambil memeriksa jam dinding, ia berharap Arman segera turun dari kamar. Ia sudah menyiapkan secangkir kopi hangat di meja, seperti biasanya. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari arah tangga. Pagi, sayang. Suara Arman terdengar berat, pertanda ia belum sepenuhnya terbangun. Ia menghampiri Laila dan mengecup keningnya dengan lembut. Pagi. Aku buat pankek. Mau coba sekarang atau nanti? Laila bertanya sambil tersenyum kecil. Sekarang, dong. Aroma ini bikin aku lapar. Arman menarik kursi dan duduk di meja makan. Ia mengambil garpu dan mencicipi pankek buatan Laila. Matanya membulat. Ini enak banget. Aku nggak ngerti gimana kamu selalu tahu apa yang aku mau. Laila tersenyum. Aku kan istrimu. Harus tahu dong. Percakapan ringan mereka selalu menjadi momen yang Laila tunggu setiap pagi. Hari-hari terasa lebih mudah dilalui ketika ia bisa memulai pagi dengan tawa Arman. Setelah sarapan, Arman bersiap-siap berangkat kerja. Sebelum keluar rumah, ia sempat berbalik untuk melambaikan tangan ke arah Laila yang masih berdiri di pintu. Aku pulang cepat hari ini. Ya, kalau ada apa-apa, kabarin aku. Laila mengangguk, lalu menutup pintu perlahan setelah mobil Arman menjauh. Ia kembali ke dapur, membersihkan meja, lalu mulai merapikan rumah. Pikirannya melayang pada beberapa hal yang ingin ia capai bersama Arman. Salah satunya adalah memiliki rumah yang lebih luas agar mereka bisa lebih nyaman ketika nanti punya anak. Namun, keinginan itu sepertinya masih jauh dari kenyataan. Arman pernah bercerita bahwa pekerjaannya di kantor sedang penuh tekanan. Laila memahami situasi itu dan tidak ingin menambah bebannya. Meski begitu, ia tetap mencoba mencari cara agar mereka bisa mencapai mimpi itu bersama. Di sela-sela kesibukannya, Laila mulai memikirkan ide untuk membantu perekonomian keluarga. Ia punya bakat menjahit, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan sejak menikah. Sore itu, Laila mengambil mesin jahit lama yang tersimpan di gudang. Ia membersihkannya dengan hati-hati, mengingat kenangan masa kecilnya ketika ibunya mengajarinya menjahit. Butuh waktu cukup lama sebelum mesin itu kembali terlihat layak digunakan. Ia memutuskan untuk mencoba membuat beberapa hiasan rumah sederhana, sekadar mengasah kembali keterampilannya. Saat Arman pulang, Laila menyambutnya seperti biasa. Namun, kali ini,
Ia menyempatkan diri untuk menunjukkan hasil jahitannya. Sebuah sarung bantal kecil dengan pola bunga-bunga yang sederhana. "Ini bagus banget," Arman memuji. "Kamu buat ini sendiri?" "Iya. Aku mau mulai menjahit lagi. Mungkin bisa jadi penghasilan tambahan untuk kita," jawab Laila dengan semangat. Arman mengangguk setuju. "Aku dukung apapun yang bikin kamu senang." Mendengar itu, hati Laila terasa hangat. Ia merasa beruntung memiliki suami seperti Arman yang selalu mendukung apapun keputusannya. Meski begitu, ada perasaan ragu di dalam dirinya. Ia tahu bahwa hidup bersama Arman berarti juga hidup dengan tanggung jawab yang besar, terutama terhadap keluarga mereka. Hari-hari berlalu, dan Laila semakin tenggelam dalam aktivitas barunya. Ia mulai menjahit berbagai macam barang, dari sarung bantal hingga gorden kecil. Beberapa tetangga yang melihat hasil karyanya mulai tertarik untuk memesan. Laila merasa hidupnya lebih bermakna ketika ia bisa mengisi waktu luangnya dengan hal-hal produktif. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa usaha kecilnya ini akan menjadi awal dari konflik yang perlahan-lahan merusak keseimbangan dalam rumah tangganya. Malam itu, Laila duduk di ruang tamu, memperhatikan hasil kerjanya seharian. Tumpukan sarung bantal berwarna pastel dengan berbagai motif tertata rapi di atas meja. Ia merasa puas. Semua ini adalah hasil kerja kerasnya selama berminggu-minggu. Beberapa tetangga sudah memesan, dan besok ia berencana mengantar pesanan ke rumah mereka. Arman yang baru saja pulang kerja, menghampirinya sambil tersenyum. "Kamu kerja keras banget, ya? Aku bangga sama kamu, sayang." Laila tersenyum kecil, menatap suaminya dengan penuh kasih. "Aku senang melakukannya. Lagi pula, ini bisa membantu kita menabung lebih banyak." Arman mengangguk sambil membuka dasinya. "Iya, aku lihat ini punya potensi besar. Kalau butuh modal tambahan, bilang saja. Aku akan cari cara untuk membantu." Percakapan mereka mengalir hangat seperti biasa. Malam itu, Arman membantu Laila memindahkan barang-barang ke sudut ruangan agar lebih terorganisir. Ia bahkan berjanji akan mencarikan beberapa pelanggan dari rekan-rekan kerjanya. Bagi Laila, dukungan Arman adalah energi terbesar untuk melanjutkan usahanya. Namun, suasana ini perlahan mulai berubah ketika Bu Ratna mengetahui kegiatan Laila. Pada awalnya, Bu Ratna hanya berkomentar kecil. Ia menyindir bahwa pekerjaan seperti menjahit tidak seharusnya dilakukan oleh seorang istri yang memiliki suami sukses seperti Arman. Laila mendengarkan tanpa membalas, memilih untuk mengabaikan komentar tersebut. Namun, lama-kelamaan, komentar Bu Ratna menjadi semakin keras. Ia sering berbicara dengan nada meremehkan di depan Arman. "Kamu lihat istrimu itu, men? Harusnya dia fokus ngurus rumah, bukan main-main dengan mesin jahit. Apa kata orang nanti kalau mereka tahu istri seorang manajer malah bikin sarung bantal?" Arman mencoba menjelaskan bahwa Laila melakukan itu untuk membantu perekonomian keluarga, tetapi Bu Ratna tidak pernah puas. Ia terus mencari celah untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Laila adalah kesalahan. Suatu sore, ketika Laila sedang mengerjakan pesanan di ruang tamu, Bu Ratna datang dengan wajah tidak ramah. Ia melirik tumpukan kain dan barang-barang yang berserakan di meja. "Kamu nggak capek, Laila? Rumah jadi berantakan begini cuma gara-gara kamu mau cari uang tambahan," katanya tajam. Laila menghentikan pekerjaannya dan menatap Bu Ratna dengan tenang. "Saya berusaha tetap menjaga rumah rapi, Bu. Kalau ini terlihat sedikit berantakan, saya minta maaf. Saya akan merapikannya nanti." Namun, jawaban Laila tidak meredakan amarah Bu Ratna. "Seharusnya kamu nggak perlu sibuk begini. Tugasmu itu melayani suami, bukan sibuk dengan hal-hal yang nggak penting." Hari itu, Laila merasa hatinya hancur.
Ia tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk kebaikan bersama, tetapi tetap saja ia merasa tidak dihargai. Arman yang baru pulang dari kantor langsung merasakan ketegangan di rumah. Ia mencoba menenangkan ibunya, tetapi Bu Ratna malah memutar cerita seolah-olah Laila tidak menghormatinya. Arman menatap istrinya dengan bingung, sementara Laila hanya terdiam. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Malam-malam berikutnya, Laila mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Ia merasa lelah secara fisik dan emosional. Ketika ia mencoba berbicara dengan Arman, suaminya hanya berkata, "Sabar dulu, sayang. Ibu mungkin hanya butuh waktu untuk menerima semuanya." Laila mengerti posisi Arman. Ia tahu suaminya berada dalam situasi sulit, terjepit antara keinginan ibunya dan kebahagiaan istrinya. Namun, semakin hari, situasi ini menjadi semakin sulit ditoleransi. Pada suatu pagi, ketika Arman sedang bekerja, Bu Ratna memanggil Laila ke ruang tamu. Ia duduk di sofa dengan wajah serius, menatap Laila dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Kamu tahu, Laila, sejak Arman menikah denganmu, dia jadi berubah. Dia lebih memikirkan kamu daripada aku, ibunya sendiri. Kamu harusnya tahu diri. Jangan terlalu banyak menuntut perhatian darinya." Laila menelan ludah, berusaha menahan tangis. "Saya tidak pernah bermaksud seperti itu, Bu. Saya hanya mencoba menjalankan peran saya sebagai istri." "Tapi kamu lupa, istri itu harus mengerti posisinya. Jangan sampai kamu bikin anakku menjauh dariku." Laila terdiam. Kata-kata Bu Ratna terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Ia ingin membela diri, tetapi ia tahu bahwa apapun yang dikatakannya tidak akan membuat perbedaan. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas duri. Laila tetap menjalankan tugasnya sebagai istri, tetapi tekanan dari Bu Ratna membuatnya semakin sulit bernapas. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di tengah semua ini, Laila mulai menyadari sesuatu. Ia tidak bisa terus-menerus membiarkan dirinya menjadi korban. Jika ia ingin mempertahankan pernikahannya, ia harus menemukan cara untuk menyelesaikan konflik ini tanpa kehilangan harga dirinya. Dengan tekad baru, Laila mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Hari itu, Laila duduk di kamar sambil memandangi mesin jahitnya yang terdiam. Biasanya, benda itu memberinya ketenangan, tetapi kali ini hanya menghadirkan kegelisahan. Kata-kata Bu Ratna terus terngiang di telinganya, seperti gema yang sulit ia abaikan. Laila mencoba merenung, mencari cara agar semua ini bisa berjalan baik. Ia mencintai Arman, tetapi hidup di bawah satu atap dengan Bu Ratna perlahan-lahan menggerus kebahagiaannya. Sore itu, saat Laila sedang memotong kain untuk sebuah pesanan, Bu Ratna kembali masuk ruang tamu tanpa memberi salam. Ia mengamati Laila seolah-olah sedang menilai sesuatu yang tidak berharga. "Laila," katanya dengan nada dingin, "aku tadi lihat kain-kain ini. Kamu pakai uang Arman buat beli, ya?" Laila berhenti sejenak, lalu menjawab pelan, "Tidak, Bu. Ini hasil dari uang pesanan yang sudah dibayar sebelumnya." "Ah, bohong. Kamu itu cuma numpang hidup sama anakku. Kamu pikir aku nggak tahu?" Bu Ratna mendekati meja, menatap Laila dengan tatapan tajam. Laila berusaha menahan emosi. "Saya selalu mencoba mandiri, Bu. Saya tidak ingin merepotkan siapapun." "Mandiri? Kalau mandiri, kenapa rumah ini jadi penuh barang-barang gak berguna ini?" Bu Ratna melambai ke arah kain dan hasil jahitan Laila. "Kamu gak tahu malu, ya? Anak saya capek kerja, kamu malah bikin rumah berantakan."
Hati Laila seperti diperas. Air mata menggenang di matanya, tetapi ia menahannya agar tidak jatuh. Dalam hatinya, ia terus berkata pada dirinya sendiri bahwa ia harus sabar, bahwa ini semua hanya sementara. Namun, Bu Ratna tidak berhenti. Kamu itu istri, Laila. Tugasmu hanya satu, jaga suamimu, bukan sibuk cari uang. Apa kamu takut Arman gak bisa kasih makan kamu? Bukan begitu, Bu, jawab Laila dengan suara bergetar. Saya hanya ingin membantu. Saya ingin berkontribusi. Kalau mau membantu, bantu bersihkan rumah ini, bukan main-main dengan mesin jahit. Suara Bu Ratna semakin tinggi. Ia menarik salah satu kain yang sedang dijahit Laila dan melemparkannya ke lantai. Laila mematung. Hatinya yang penuh kesabaran seperti retak dalam sekejap. Ia menatap kain itu, lalu menoleh ke arah Bu Ratna. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak bisa lagi menahan diri. Bu, kata Laila dengan suara pelan namun tegas. Kenapa ibu selalu merendahkan apa yang saya lakukan? Saya tidak pernah minta apapun dari ibu. Saya hanya ingin membantu keluarga ini, tidak lebih. Bu Ratna terdiam sejenak, mungkin terkejut mendengar keberanian Laila. Namun, ia segera menjawab dengan nada sinis. Kamu berani bicara begitu ke saya? Jangan lupa, saya ini Ibu Arman. Kalau bukan karena saya, kamu tidak akan pernah menikah dengannya. Laila berdiri. Tubuhnya sedikit gemetar, tetapi ia mencoba tetap tenang. Saya tahu, Bu. Saya selalu menghormati ibu. Tapi saya juga punya hak untuk dihormati. Saya tidak pernah berniat menyakiti ibu atau merebut perhatian Arman dari ibu. Kamu memang tidak pantas jadi istri anak saya, kata Bu Ratna dengan suara rendah namun menusuk. Kamu hanya beban. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hati Laila. Ia tidak sanggup berkata-kata lagi. Ia mengambil kain yang dilempar Bu Ratna, memungutnya satu persatu dengan tangan gemetar, lalu pergi ke kamar tanpa mengatakan apa-apa. Malam itu, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Ia menemukan Laila sedang duduk di kamar dengan mata sembab. Laila berusaha menyembunyikan rasa sedihnya. Tetapi Arman tahu ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang terjadi? Tanya Arman lembut, mendekatinya. Laila menggeleng pelan, tetapi air matanya mulai mengalir. Ia tidak ingin mengadu, tetapi rasa sakit yang ia tahan seharian tidak lagi bisa ia bendung. Dengan suara bergetar, ia mulai bercerita tentang apa yang terjadi. Ia tidak menyalahkan Bu Ratna secara langsung, tetapi Arman bisa menangkap inti dari masalahnya. Arman menarik napas panjang. Laila, aku minta maaf. Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Laila menatapnya dengan mata penuh harap. Aku hanya ingin kita hidup tenang, men. Aku tidak pernah ingin membuat ibu merasa tersisih. Tapi kenapa aku selalu salah di matanya? Arman menggenggam tangan Laila. Aku akan bicara dengan ibu. Aku tidak mau kamu terus-terusan merasa seperti ini. Keesokan harinya, Arman mencoba berbicara dengan Bu Ratna. Namun, seperti yang sudah diduga Laila, pembicaraan itu tidak berjalan lancar. Bu Ratna merasa tersinggung dan malah menuduh Laila mempengaruhi pikiran Arman. Kamu jadi seperti ini karena istrimu, kan? Katanya dengan nada tinggi. Dia itu licik, Arman. Dia mau menjauhkan kamu dari ibumu. Ibu, Laila nggak pernah bilang apa-apa yang buruk tentang ibu, jawab Arman dengan nada lelah. Aku cuma minta ibu mengerti sedikit saja. Kalau kamu lebih percaya istrimu daripada ibumu, aku nggak akan tinggal di sini lagi, ancam Bu Ratna. Arman terdiam. Ia tahu situasi ini semakin rumit. Di satu sisi, ia ingin melindungi Laila. Di sisi lain,
Ia merasa bersalah jika harus menyakiti perasaan ibunya. Laila, yang mendengar percakapan itu dari balik pintu, merasa hatinya semakin hancur. Ia tidak ingin Arman harus memilih. Tetapi ia juga tidak tahu bagaimana caranya bertahan lebih lama. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Laila. Setelah perdebatan dengan Arman, Bu Ratna seolah sengaja memperlihatkan ketidaksetujuannya terhadap apapun yang dilakukan Laila. Jika sebelumnya ia hanya mengomentari secara verbal, kini ia mulai campur tangan dalam kehidupan sehari-hari Laila dengan lebih agresif. Ia mengatur ulang tata letak rumah tanpa bertanya, mencampuri cara Laila mengelola keuangan, bahkan sesekali membuang bahan jahitan Laila dengan alasan, rumah ini bukan gudang. Laila mencoba bertahan. Ia percaya bahwa ini hanyalah fase yang akan berlalu, bahwa suatu saat Bu Ratna akan memahami niat baiknya. Namun, setiap harinya, harapan itu semakin memudar. Suatu pagi, ketika Laila sedang menyiapkan sarapan, Bu Ratna turun dari kamar dengan wajah masam. Ia melihat meja makan yang sudah penuh dengan makanan. "Kamu bikin apa lagi? Masakan ini terlalu mewah, buang-buang uang saja," katanya sambil melirik piring-piring berisi nasi goreng, telur, dan buah segar. "Ini hanya sarapan biasa, Bu," jawab Laila lembut. "Saya ingin memastikan semua orang makan dengan cukup." "Semua orang?" Bu Ratna mendengus. "Anak saya pulang kerja larut malam, capek, dan kamu malah bikin dia makan makanan yang biasa saja. Mana perhatianmu?" Laila menggigit bibirnya, menahan diri agar tidak menjawab. Ia tahu, jika ia membalas, percakapan ini akan berubah menjadi perdebatan yang lebih besar. Namun, ucapan itu terus terulang setiap hari. Bu Ratna selalu menemukan cara untuk menyalahkan Laila atas hal-hal kecil. Ketika Laila mulai merasa bahwa ini sudah di luar batas kesabarannya, Arman tetap memintanya untuk bersabar. "Aku sedang berusaha, sayang," kata Arman suatu malam ketika Laila mengungkapkan perasaannya. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu, tapi aku yakin ibu hanya butuh waktu. Aku tidak ingin hubungan kita dengan ibu menjadi lebih buruk." Laila ingin percaya pada Arman, tetapi kenyataan yang ia hadapi setiap hari membuatnya semakin sulit untuk bersikap optimis. Ketegangan itu mencapai puncaknya pada suatu siang yang panas. Laila sedang sibuk menyelesaikan beberapa pesanan ketika tiba-tiba Bu Ratna masuk ke ruang tamu. Kali ini, ia membawa kantong besar berisi barang-barang milik Laila, termasuk kain-kain yang baru saja dibelinya. "Aku nggak mau rumah ini jadi tempat penuh barang-barang nggak penting. Ini semua harus keluar," kata Bu Ratna sambil menjatuhkan kantong itu ke lantai. Laila berdiri dengan ekspresi terkejut. Ia mencoba mengatur napasnya agar tetap tenang. "Bu, itu semua pesanan pelanggan. Kalau saya tidak menyelesaikannya, saya harus mengganti uang mereka." "Kamu pikir aku peduli?" jawab Bu Ratna sinis. "Aku hanya peduli pada anakku. Rumah ini harus nyaman untuk dia, bukan untuk bisnismu yang gak jelas." Laila merasa dadanya sesak. Ini bukan pertama kalinya Bu Ratna mengganggu pekerjaannya, tetapi kali ini, ia merasa sudah tidak bisa lagi menahan diri. "Bu, saya menghormati ibu. Tapi tolong, hargai juga usaha saya," kata Laila dengan suara yang bergetar. "Saya melakukan ini bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk keluarga kita. Kalau saya salah, beritahu saya dengan baik, bukan dengan cara seperti ini." Namun, ucapan Laila justru membuat Bu Ratna semakin marah. "Kamu berani melawan aku? Kamu pikir kamu siapa? Ini rumah anakku, bukan rumahmu. Kalau kamu nggak suka, kamu bisa keluar dari sini." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Laila. Selama ini, ia selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan Bu Ratna, tetapi semua usahanya seolah tidak pernah dihargai. Saat itu,
Arman pulang lebih awal dari biasanya. Ia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika melihat ekspresi Laila yang penuh luka dan kantong kain yang berantakan di lantai. "Ada apa ini?" tanyanya dengan nada tegas. Bu Ratna langsung berbalik ke arah Arman. "Istrimu ini, men. Dia sibuk dengan hal-hal yang gak penting, bikin rumah ini berantakan. Aku cuma mencoba membereskan semuanya." Laila menatap Arman dengan mata yang mulai basah. Ia tahu suaminya berada di posisi sulit. Tetapi kali ini ia tidak bisa lagi diam. "Arman, aku sudah berusaha sabar. Aku sudah mencoba yang terbaik untuk menjaga keharmonisan rumah ini. Tapi aku tidak bisa lagi kalau terus-terusan begini." Arman menghela napas panjang. Ia menatap ibunya dan istrinya secara bergantian. "Ibu, aku paham kalau ibu mungkin merasa sulit menerima perubahan ini. Tapi tolong, beri kami ruang untuk menjalani hidup kami. Laila sudah cukup banyak berkorban untuk keluarga ini." Bu Ratna terkejut mendengar ucapan Arman. Ia tidak pernah menyangka anaknya akan membela istrinya dengan tegas. "Jadi, kamu sekarang lebih memilih istrimu daripada ibumu?" katanya dengan suara gemetar. "Ibu tetap ibuku, dan aku selalu mencintai ibu," jawab Arman dengan nada tenang namun tegas. "Tapi aku juga mencintai istriku. Aku ingin kita semua hidup rukun, tanpa ada yang merasa tersisih." Namun, jawaban itu tidak memuaskan Bu Ratna. Dengan air mata yang mengalir, ia berdiri dan berkata, "Kalau kamu lebih memilih dia, aku tidak akan tinggal di sini lagi." Laila merasa bersalah mendengar itu. Ia tidak pernah ingin situasi ini berakhir dengan perpisahan. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara agar ia dan Arman bisa menjalani hidup dengan tenang. Bu Ratna pergi ke kamarnya, meninggalkan keheningan yang menyesakkan di ruang tamu. Laila menunduk, merasa perdebatan ini seolah menyalahkannya. Tetapi Arman menggenggam tangannya, memberi isyarat bahwa ia tidak sendiri. "Kita akan melewati ini bersama," kata Arman dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Laila menatap suaminya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa bahwa ada harapan di ujung jalan panjang ini. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa berat. Bu Ratna tidak turun dari kamarnya untuk sarapan seperti biasanya. Laila mencoba menghidangkan makanan ke meja dengan hati-hati, berusaha tetap menjaga suasana agar tidak semakin buruk. Namun, bayangan perdebatan kemarin terus membayangi pikirannya. Ia tidak tahu apakah ini hanya sementara, ataukah menjadi awal dari masalah yang lebih besar. Arman mencoba berbicara dengan ibunya, mengetuk pintu kamar dengan lembut. "Ibu, aku boleh masuk?" Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras. "Ibu, aku mau bicara. Tolong, jangan seperti ini." Pintu akhirnya terbuka, memperlihatkan wajah Bu Ratna yang penuh dengan emosi terpendam. Ia menatap Arman dengan tajam, lalu berjalan melewatinya tanpa berkata sepatah kata pun. Bu Ratna langsung menuju ruang tamu, duduk di sofa dengan ekspresi yang dingin. Arman mengikuti ibunya, sementara Laila berdiri di dapur, berusaha tidak terlalu mencampuri. Ia tetap mendengarkan dengan hati-hati, berharap tidak ada kata-kata yang memperkeruh situasi. "Ibu, aku minta maaf kalau selama ini ibu merasa aku berubah," kata Arman sambil duduk di hadapan ibunya. "Tapi aku juga harus menjalani hidupku sebagai suami. Aku ingin ibu dan Laila bisa saling memahami. Aku tidak mau ada yang merasa tersisih." Bu Ratna mendengus. "Kamu pikir aku yang salah? Kamu yang berubah, Arman. Sejak menikah dengan Laila, kamu lupa siapa yang merawatmu selama ini. Ibumu ini. Aku yang berjuang untuk membesarkanmu. Ibu, aku tidak pernah melupakan itu.
Aku sangat berterima kasih atas semua yang ibu lakukan, jawab Arman dengan nada sabar. Tapi aku juga berharap ibu bisa menerima Laila sebagai bagian dari keluarga kita. Dia tidak pernah berniat buruk, Bu. Dia hanya ingin membuat hidup kita lebih baik. Bu Ratna menggeleng. Kamu tidak mengerti. Wanita seperti dia itu hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Dia mau merebut perhatianmu dariku. Mendengar itu, Laila merasa hatinya kembali sakit. Ia tidak pernah bermaksud membuat Bu Ratna merasa tersisih. Bahkan selama ini, ia selalu berusaha mendahulukan kebutuhan ibu mertuanya, meskipun itu seringkali mengorbankan perasaannya sendiri. Namun, kali ini Arman tidak diam. Ibu, tolong jangan berkata seperti itu. Laila tidak pernah mencoba merebut perhatian apapun. Aku yang memilih untuk menikah dengannya, dan aku ingin hidup dengan damai bersama dia. Aku juga ingin ibu bahagia, tapi kebahagiaan itu tidak akan datang jika kita terus bertengkar seperti ini. Bu Ratna terdiam. Untuk sesaat, ada keraguan di wajahnya, tetapi ia segera menutupinya dengan sikap dingin. Ia berdiri dan berjalan ke dapur, meninggalkan Arman di ruang tamu. Di dapur, Laila sedang merapikan piring-piring, berpura-pura tidak mendengar apapun. Tetapi Bu Ratna tahu ia mendengar. "Kamu pikir kamu menang, ya?" katanya tiba-tiba, membuat Laila terkejut. "Jangan terlalu percaya diri. Aku masih ibunya Arman, dan aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkan keluarga ini." Laila menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Ia menatap Bu Ratna dengan pandangan penuh kesedihan. "Saya tidak pernah ingin menghancurkan apapun, Bu. Saya hanya ingin kita semua bisa hidup bersama dengan damai." Namun, ucapan itu tidak membuat Bu Ratna luluh. Ia mengangkat dagunya, lalu berjalan keluar tanpa berkata lagi. Hari-hari berikutnya berlalu dengan suasana yang dingin. Bu Ratna jarang berbicara dengan Laila, bahkan di depan Arman sekalipun. Ketegangan itu semakin terasa setiap kali mereka berada di ruangan yang sama. Laila berusaha tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang terus mengganjal di hatinya. Suatu malam, ketika Laila sedang berbaring di kamar, ia mendengar suara ketukan lembut di pintu. Arman masuk dengan wajah yang terlihat lelah. "Laila, aku tidak tahu harus bagaimana lagi," katanya sambil duduk di tepi tempat tidur. "Aku ingin menyelesaikan semuanya, tapi ibu masih belum bisa menerima keadaan." Laila meraih tangan Arman, menggenggamnya dengan erat. "Aku tahu ini sulit untukmu, Men. Tapi aku juga sudah sangat lelah. Aku tidak ingin terus-menerus dianggap sebagai orang yang salah. Apa yang harus kita lakukan?" Arman terdiam. Ia tahu Laila benar. Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Namun, setiap kali ia mencoba mengambil keputusan, ia merasa takut akan menyakiti salah satu pihak. "Kalau begitu, izinkan aku bicara dengan ibu," kata Laila tiba-tiba. "Aku ingin menjelaskan semuanya, dari hati ke hati. Aku tidak mau ada salah paham lagi." Arman mengangguk pelan. Ia tahu Laila adalah wanita yang kuat, tetapi ia juga khawatir bagaimana reaksi ibunya nanti. Esok paginya, Laila mendekati Bu Ratna yang sedang duduk di teras. Ia membawa secangkir teh hangat dan menyodorkannya dengan sopan. "Bu, boleh saya bicara sebentar?" tanyanya dengan lembut. Bu Ratna meliriknya sekilas, lalu menghela napas. "Apa lagi sekarang?" Laila duduk di sebelahnya, menjaga jarak agar tidak membuat Bu Ratna merasa terpojok. Ia menggenggam tangannya sendiri, mencoba mengumpulkan keberanian. "Saya tahu, mungkin sejak awal ibu tidak menyukai saya," kata Laila dengan suara pelan. "Dan mungkin ibu merasa saya mengambil Arman dari ibu. Tapi, saya ingin ibu tahu bahwa saya tidak pernah bermaksud seperti itu.
Bu Ratna tidak menjawab, tetapi ia tetap mendengarkan. Saya mencintai Arman, dan saya juga ingin mencintai ibu sebagai bagian dari keluarga kami. Tapi setiap kali saya mencoba mendekati ibu, saya merasa selalu salah di mata ibu. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Tapi tolong, beri saya kesempatan. Mata Bu Ratna berkaca-kaca, tetapi ia tidak menunjukkan emosinya. Kamu tidak mengerti, Laila. Aku hanya takut kehilangan anakku. Kita tidak perlu saling kehilangan, Bu, jawab Laila dengan suara penuh harap. Saya ingin kita bisa hidup bersama dengan damai. Untuk Arman, dan untuk keluarga kita. Bu Ratna terdiam cukup lama. Ada pertempuran batin yang terlihat jelas di wajahnya. Akhirnya, ia menghela napas panjang. Kita lihat saja nanti, katanya pelan. Tapi jangan pernah coba-coba membuatku merasa terbuang. Laila mengangguk. Meskipun jawaban itu tidak sepenuhnya meyakinkan. Namun, ia merasa ini adalah langkah kecil menuju sesuatu yang lebih baik. Untuk pertama kalinya, ada sedikit harapan dalam hati Laila bahwa segalanya bisa berubah. Setelah percakapan itu, suasana rumah memang sedikit lebih tenang. Laila merasa bahwa mungkin ada harapan bagi hubungannya dengan Bu Ratna, meski perubahan itu sangat lambat. Namun, di balik ketenangan itu, ada rasa was-was yang terus menghantui Laila. Ia tahu bahwa Bu Ratna adalah sosok yang keras dan sulit berubah begitu saja. Beberapa minggu berlalu, dan Laila kembali fokus pada pekerjaannya. Pesanan jahitannya semakin banyak, dan ia sibuk menyelesaikan semuanya dengan hati-hati. Namun, sebuah kejadian mengejutkan terjadi yang mengubah segalanya. Pada suatu pagi yang cerah, Laila menemukan ruang jahitnya dalam keadaan berantakan. Kain-kain yang sudah ia susun dengan rapi terlempar ke lantai, beberapa bahkan sobek. Mesin jahitnya bergeser dari tempatnya, dan alat-alat lainnya berserakan. Laila berdiri mematung, merasa jantungnya berdetak kencang. Ia tidak tahu siapa yang melakukan ini, tetapi pikirannya langsung tertuju pada Bu Ratna. Saat ia sedang membereskan ruangan itu dengan tangan gemetar, Bu Ratna muncul di pintu. Ia berdiri dengan tangan bersilang di dada, menatap Laila dengan dingin. Sudah kubilang, rumah ini bukan tempat untuk semua ini, kata Bu Ratna tanpa rasa bersalah. Kalau kamu tidak mau mendengarkan, aku akan membereskannya sendiri. Laila berhenti membereskan barang-barangnya dan menatap Bu Ratna dengan mata yang mulai memerah. Bu, ini bukan barang sembarangan. Ini pekerjaan saya. Bagaimana bisa ibu melakukan ini? Bu Ratna mengangkat bahu. Kamu lebih peduli pada pekerjaanmu daripada keluarga ini. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana caranya jadi istri yang baik. Perasaan marah dan sedih bercampur aduk dalam hati Laila. Ia mencoba menahan air mata, tetapi suaranya mulai bergetar. Saya selalu mencoba yang terbaik, Bu. Tapi kenapa ibu selalu melihat saya sebagai musuh? Karena kamu memang musuhku, jawab Bu Ratna tajam. Sejak kamu masuk ke rumah ini, semuanya berubah. Kamu membuat Arman melupakan siapa yang sebenarnya lebih penting. Kata-kata itu menjadi puncak dari kesabaran Laila. Selama ini, ia mencoba untuk memahami, mencoba untuk mendekati Bu Ratna dengan cara apapun yang ia bisa. Namun, semua usahanya sia-sia. Ia tidak bisa lagi diam. Kalau begitu, kenapa ibu tetap tinggal di sini? Kata Laila akhirnya. Suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Kalau ibu merasa saya musuh, kenapa ibu tidak pergi saja? Ini rumah saya dan Arman. Kami mencoba membangun keluarga kami di sini, dan saya tidak akan membiarkan ibu terus menghancurkannya. Bu Ratna terdiam, terkejut mendengar keberanian Laila. Ia tidak menyangka menantu yang selama ini ia anggap lemah bisa berbicara seperti itu.
Kamu berani bicara begitu padaku? Kata Bu Ratna dengan nada tinggi. Kamu pikir kamu siapa? Saya istri Arman, Bu, jawab Laila dengan tegas. Dan saya berhak melindungi rumah tangga saya, meskipun itu berarti saya harus melawan ibu. Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika Arman pulang malam itu. Laila menceritakan semuanya dengan jujur, termasuk bagaimana Bu Ratna merusak ruang jahitnya. Arman mendengarkan dengan wajah yang semakin tegang. Ia tahu bahwa konflik ini tidak bisa lagi dihindari. Ibu, aku ingin bicara, kata Arman setelah makan malam. Ia membawa Bu Ratna ke ruang tamu, sementara Laila tetap di dapur, memberi mereka ruang untuk berbicara. Apa yang kamu mau bicarakan? Kata Bu Ratna dengan nada datar. Ibu, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku sudah mencoba untuk menjaga keseimbangan antara ibu dan Laila, tapi sekarang aku harus memilih. Dan pilihanku adalah istriku. Wajah Bu Ratna memucat. Kamu meninggalkan ibumu untuk wanita itu? Ibu, ini bukan soal meninggalkan siapapun, jawab Arman dengan nada penuh tekanan. Ini soal bagaimana aku bisa hidup tenang. Aku tidak ingin Laila terus-menerus menjadi korban dari sikap ibu. Kalau ibu tidak bisa menerima Laila, aku akan mencari tempat lain untuk tinggal bersama istriku. Bu Ratna terdiam. Matanya berkaca-kaca, tetapi bukan karena penyesalan. Ada kemarahan di sana, campuran antara kehilangan kendali dan merasa tersingkirkan. Jadi, kamu memilih dia? Arman mengangguk. Aku memilih keluargaku, Bu. Aku ingin ibu tetap menjadi bagian dari hidup kami, tapi bukan dengan cara seperti ini. Bu Ratna berdiri, tubuhnya gemetar karena emosi. Kalau begitu, aku tidak akan tinggal di sini lagi. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan aku juga akan membuat pilihanku. Ia masuk ke kamarnya dan mulai mengemasi barang-barangnya. Laila, yang mendengar semua itu dari dapur, merasa hatinya campur aduk. Ia tidak ingin Bu Ratna pergi dengan perasaan seperti itu, tetapi ia juga tahu bahwa ini mungkin satu-satunya jalan untuk menyelamatkan pernikahannya. Keesokan paginya, Bu Ratna benar-benar pergi. Ia meninggalkan rumah tanpa pamit pada Laila, hanya mengatakan beberapa kata dingin kepada Arman sebelum keluar. Kamu akan menyesali ini, katanya sambil berjalan keluar pintu. Setelah Bu Ratna pergi, rumah itu terasa lebih sepi. Namun, di balik kesunyian itu, ada rasa lega yang perlahan-lahan muncul. Laila dan Arman tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi setidaknya, mereka kini memiliki kesempatan untuk membangun kembali hidup mereka tanpa bayang-bayang konflik yang terus mengintai. Hari-hari setelah kepergian Bu Ratna berjalan dengan suasana yang bercampur aduk. Laila mencoba mengisi kekosongan dengan menyibukkan diri pada pekerjaannya. Sementara Arman lebih sering menghabiskan waktu untuk memastikan istrinya baik-baik saja. Meski rumah terasa lebih tenang, ada perasaan ganjil yang menggantung di udara, seolah badai lain sedang bersiap datang. Laila sering melihat Arman termenung, menatap ponselnya dengan wajah yang sulit diartikan. Ia tahu suaminya merasa bersalah atas kepergian ibunya. Meski Arman tidak pernah menyalahkan Laila secara langsung, ia juga tidak bisa sepenuhnya menghilangkan perasaan itu. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Laila memutuskan untuk membuka percakapan. "Men, aku tahu kamu merindukan ibu," katanya lembut. "Kalau kamu mau menghubunginya, aku tidak apa-apa. Aku tidak pernah ingin memisahkan kalian." Arman meletakkan sendoknya, menatap Laila dengan mata yang penuh rasa bersalah. "Aku tahu, sayang. Tapi aku juga bingung. Aku tidak tahu bagaimana caranya berbicara dengan ibu setelah semua yang terjadi." Laila tersenyum tipis, mencoba memberikan kekuatan pada suaminya. "Ibu tetap orang tua kita, Men. Aku hanya berharap suatu hari nanti,
Kita semua bisa duduk bersama lagi tanpa ada rasa sakit. Ucapan Laila membuat hati Arman hangat. Ia menggenggam tangan istrinya dengan erat. Aku beruntung punya kamu. Terima kasih sudah selalu mengerti, meskipun kamu yang paling banyak terluka. Namun, ketenangan itu hanya bertahan beberapa minggu. Suatu pagi, Laila menerima sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu singkat, tetapi membuat tubuhnya gemetar saat membacanya. Jangan pikir kamu menang. Aku akan kembali, dan kamu akan menyesal. Laila langsung tahu siapa pengirimnya. Pesan itu jelas berasal dari Bu Ratna. Ia mencoba tetap tenang, tetapi hatinya berdebar-debar. Apakah ini ancaman? Atau hanya luapan emosi? Ia tidak ingin membuat Arman khawatir. Jadi ia memutuskan untuk merahasiakan pesan itu untuk sementara waktu. Namun, pesan-pesan serupa terus datang. Kadang-kadang hanya berupa kata-kata pedas, kadang-kadang ancaman yang lebih serius. Meski Laila mencoba mengabaikannya, pesan-pesan itu mulai memengaruhi pikirannya. Ia menjadi gelisah, sering terbangun di tengah malam dengan pikiran buruk yang menghantui. Suatu malam, Arman menyadari perubahan pada Laila. Ia memeluk istrinya yang terlihat pucat dan bertanya, "Ada apa, sayang? Kamu kelihatan stres akhir-akhir ini." Laila awalnya ragu untuk menjawab, tetapi akhirnya ia menyerah. Ia menunjukkan pesan-pesan yang ia terima dari Bu Ratna. Wajah Arman berubah tegang saat membaca pesan-pesan itu. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" tanyanya dengan nada khawatir. "Aku tidak mau membuatmu semakin tertekan, Men," jawab Laila dengan suara lemah. "Aku pikir ini hanya sementara, dan ibu akan berhenti sendiri." Arman menghela napas panjang. "Ini tidak bisa dibiarkan, Laila. Aku harus bicara dengan ibu." Laila menggeleng. "Jangan, Men. Kalau kamu memaksanya sekarang, aku takut semuanya akan semakin buruk." Namun, Arman sudah memutuskan. Ia tidak bisa membiarkan ibunya terus mengganggu kedamaian rumah tangganya. Keesokan harinya, ia pergi menemui Bu Ratna di rumah tantenya, tempat ibunya tinggal sementara. Pertemuan itu berlangsung panas. Bu Ratna menyambut Arman dengan tatapan dingin, jelas masih marah atas kejadian sebelumnya. "Apa yang kamu mau?" tanya Bu Ratna dengan nada sinis. "Datang untuk membela istrimu lagi?" "Ibu, aku datang untuk menyelesaikan masalah ini," jawab Arman tegas. "Aku tahu ibu marah, dan aku tahu ibu merasa tersingkirkan. Tapi cara ibu mengancam Laila itu tidak bisa diterima." "Dia yang memulai ini," seru Bu Ratna, suaranya meninggi. "Dia membuatku kehilangan anakku. Dia membuatku merasa tidak berarti." Arman mencoba menenangkan dirinya. "Bu, aku tidak pernah meninggalkan ibu. Aku selalu ada untuk ibu. Tetapi aku juga punya tanggung jawab sebagai suami. Laila tidak pernah bermaksud merebutku dari ibu. Kenapa ibu tidak bisa melihat itu?" Bu Ratna terdiam sesaat, tetapi amarahnya masih jelas terlihat. "Kamu tidak akan mengerti bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Kamu tidak tahu apa yang aku korbankan untukmu, Arman." "Aku tahu, Bu," jawab Arman dengan suara pelan. "Dan aku selalu menghargai itu. Tapi sekarang, aku mohon, berhentilah menyerang Laila. Dia tidak pantas diperlakukan seperti itu." Bu Ratna tidak menjawab. Arman menghela napas panjang dan bangkit dari tempat duduknya. "Aku mencintai ibu, dan aku ingin hubungan kita membaik. Tapi kalau ibu terus seperti ini, aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu." Arman meninggalkan rumah itu dengan hati yang berat. Ia tahu pembicaraan itu belum cukup untuk menyelesaikan segalanya.
Tetapi ia berharap setidaknya Bu Ratna akan berpikir ulang tentang tindakannya. Namun, beberapa hari kemudian, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Saat Laila sedang bekerja di ruang jahit, ia mendengar suara pintu depan yang dibuka dengan kasar. Ia segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat Bu Ratna berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh kemarahan. "Kamu pikir kamu bisa menyingkirkanku begitu saja?" teriak Bu Ratna. "Aku akan memastikan kamu tidak pernah merasa nyaman di rumah ini." Laila mencoba tetap tenang. "Bu, apa yang Ibu lakukan di sini? Tolong tenang, kita bisa bicara baik-baik." Namun, Bu Ratna tidak mendengarkan. Ia mulai melempar barang-barang yang ada di sekitarnya, membuat rumah itu menjadi berantakan dalam hitungan menit. Laila mencoba menghentikannya, tetapi Bu Ratna justru mendorongnya hingga hampir terjatuh. Tepat saat itu, Arman pulang dan melihat kekacauan yang terjadi. Wajahnya berubah marah ketika ia melihat ibunya bertindak di luar kendali. "Ibu, hentikan!" teriak Arman. "Apa yang Ibu lakukan?" Bu Ratna menatap Arman dengan mata penuh kebencian. "Kamu memilih wanita ini daripada ibumu sendiri. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Dia menghancurkan keluargamu." Arman berdiri di antara Laila dan ibunya, melindungi istrinya dari kemungkinan serangan lebih lanjut. "Ibu, cukup. Kalau Ibu tidak bisa menghormati istriku, maka aku tidak punya pilihan selain menjauh dari Ibu." Kata-kata itu membuat Bu Ratna terdiam. Ia tidak menyangka anaknya akan berkata seperti itu. Namun, rasa marahnya masih lebih besar daripada rasa kehilangannya. "Baiklah," kata Bu Ratna akhirnya. Suaranya dingin. "Kalian berdua akan menyesali ini." Ia pergi meninggalkan rumah itu, meninggalkan keheningan yang mencekam. Laila berdiri di samping Arman, menggenggam tangannya dengan gemetar. "Kita harus tetap kuat, sayang," kata Arman pelan. "Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama." Namun, dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa ini belum berakhir. Setelah insiden itu, suasana di rumah menjadi lebih tegang. Laila dan Arman mencoba untuk melanjutkan hidup mereka, tetapi bayangan ancaman dari Bu Ratna terus menghantui. Mereka tidak tahu apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh wanita itu, tetapi mereka merasa waspada setiap saat. Beberapa hari kemudian, hal yang tidak terduga terjadi. Laila menerima surat resmi dari pengadilan. Tangannya gemetar saat membukanya, dan matanya melebar membaca isi surat tersebut. Bu Ratna telah melaporkannya dengan tuduhan melakukan kekerasan verbal dan pengusiran secara tidak manusiawi. Tuduhan itu membuat Laila terkejut sekaligus marah. "Ini tidak masuk akal, Men," seru Laila sambil menunjukkan surat itu kepada suaminya. "Aku tidak pernah melakukan apa yang dia tuduhkan. Apa maksudnya semua ini?" Arman membaca surat itu dengan wajah tegang. "Ibu benar-benar sudah kelewatan. Dia mencoba menghancurkanmu, Laila." Laila duduk dengan lemas. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak pernah berurusan dengan hukum sebelumnya." Arman menggenggam tangan Laila dengan erat. "Kita akan melawan ini, sayang. Aku tidak akan membiarkan ibu menghancurkan hidup kita." Hari sidang pertama tiba, dan Laila merasa sangat gugup. Ia duduk di ruang sidang dengan Arman di sisinya, sementara Bu Ratna duduk di seberang mereka dengan wajah yang penuh kemenangan. Wanita itu membawa seorang pengacara, yang dengan percaya diri mengajukan argumen bahwa Bu Ratna telah diperlakukan dengan buruk oleh menantunya. Namun, ketika giliran Laila untuk berbicara, ia menjelaskan semuanya dengan jujur. Ia menceritakan bagaimana ia telah berusaha keras untuk membangun hubungan baik dengan Bu Ratna, hanya untuk terus-menerus disakiti. Ia juga menunjukkan bukti pesan ancaman yang dikirim oleh Bu Ratna,
yang membuat hakim mulai meragukan tuduhan wanita itu. Bu Ratna tampak gelisah di kursinya saat pengacaranya mencoba membela, tetapi bukti-bukti Laila terlalu kuat untuk diabaikan. Setelah beberapa kali sidang, hakim akhirnya memutuskan bahwa tuduhan Bu Ratna tidak memiliki dasar yang cukup dan kasus itu ditutup. Laila dan Arman merasa lega, tetapi mereka tahu bahwa kemenangan ini hanya awal dari perjuangan yang lebih besar. Bu Ratna tidak akan berhenti begitu saja. Beberapa minggu setelah sidang, situasi semakin memburuk. Bu Ratna mulai menyebarkan cerita palsu kepada tetangga dan keluarga besar mereka, menggambarkan Laila sebagai menantu yang tidak tahu diri dan Arman sebagai anak yang durhaka. Gosip itu menyebar dengan cepat, dan Laila mulai merasa dikucilkan. Salah satu momen yang paling menyakitkan terjadi ketika mereka menghadiri acara keluarga besar. Laila menyadari bahwa hampir semua orang menghindarinya, menolak berbicara dengannya, dan menatapnya dengan tatapan penuh penilaian. Bahkan beberapa keluarga yang sebelumnya dekat dengan mereka mulai menjauh. "Apa ini, Men?" bisik Laila kepada suaminya, yang juga tampak terganggu. "Kenapa mereka semua bersikap seperti ini?" Arman mengepalkan tangannya. "Ini pasti ulah ibu. Dia pasti menyebarkan cerita yang tidak benar." Laila merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan. Tetapi menjadi sasaran kebencian seperti ini membuatnya merasa tak berdaya. Situasi mencapai puncaknya ketika Bu Ratna kembali datang ke rumah mereka. Kali ini membawa beberapa anggota keluarga besar. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah yang penuh kemarahan. Sementara kerabat lain berdiri di belakangnya, menatap Laila dan Arman dengan tatapan penuh penilaian. "Kami di sini untuk mengambil barang-barang ibu," teriak Bu Ratna. "Aku tidak akan membiarkan kalian terus memperlakukanku seperti ini." Laila merasa darahnya mendidih, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Bu, tidak ada barang ibu yang tertinggal di sini. Semua sudah kami kembalikan waktu ibu pindah." "Jangan bohong," bentak Bu Ratna. "Aku tahu kalian menyembunyikan barang-barangku. Kamu memang selalu ingin mengusirku dari hidup Arman." Kerabat lain mulai bergumam, seolah mendukung pernyataan Bu Ratna. Laila merasa dadanya sesak. Ia ingin membela diri, tetapi kerumunan itu terlalu banyak. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, Arman melangkah maju. "Cukup," seru Arman dengan suara lantang. "Ibu, aku tidak akan membiarkan ini terus terjadi. Ibu sudah berulang kali mencoba menghancurkan rumah tangga kami. Kalau ibu masih terus seperti ini, aku tidak akan punya pilihan selain memutuskan hubungan." Semua orang terdiam mendengar kata-kata Arman. Bahkan Bu Ratna tampak terkejut. Meski wajahnya tetap menunjukkan kemarahan. "Kamu tega bicara begitu pada ibumu sendiri?" tanya Bu Ratna dengan suara gemetar. "Semua ini salah istrimu. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan berada dalam situasi ini." "Ini bukan salah Laila, Bu," jawab Arman tegas. "Ibu yang menciptakan semua masalah ini. Aku mencintai ibu, tetapi aku tidak akan membiarkan ibu menghancurkan kebahagiaan kami." Bu Ratna menatap Arman dengan mata berkaca-kaca, tetapi bukan karena penyesalan. Ia tampak tersinggung dan marah. "Kalau begitu, anggap saja kamu tidak punya ibu lagi." Ia berbalik dan pergi dengan langkah cepat, diikuti oleh kerabat lain yang masih bergumam pelan. Laila berdiri di samping Arman, menggenggam tangannya dengan erat. "Aku tidak tahu harus berkata apa," bisik Laila dengan suara serak. "Kamu tidak perlu berkata apa-apa, sayang," jawab Arman sambil memeluknya. "Aku akan selalu berdiri di sisimu." Namun, Laila tahu bahwa luka yang ditinggalkan oleh konflik ini tidak akan sembuh begitu saja. Meski Bu Ratna telah pergi, bayang-bayang ancamannya masih terasa.
Laila dan Arman harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan dengan keluarga besar mereka telah berubah selamanya, dan perjalanan mereka untuk menemukan kedamaian belum selesai. Setelah kejadian itu, meskipun Laila dan Arman mencoba untuk melanjutkan hidup mereka, tekanan dari luar semakin berat. Bu Ratna mungkin sudah pergi, tetapi pengaruhnya yang merusak tetap terasa. Mereka berdua merasa seperti berada di tengah badai yang tak kunjung reda, dan setiap hari terasa semakin berat. Keputusan untuk memutuskan hubungan dengan Bu Ratna telah membuat Arman merasa terbelah. Tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap melindungi keluarganya. Namun, meski demikian, kehidupan mereka tidak serta-merta menjadi lebih mudah. Laila masih merasa cemas dengan reaksi keluarga besar yang mulai menjauhkan diri. Mereka yang dulunya sering berkumpul, tertawa bersama, kini mulai menghindar. Setiap kali mereka berdua bertemu dengan saudara-saudara Arman, suasana terasa canggung dan penuh ketegangan. Mereka merasa seperti orang asing di antara keluarga mereka sendiri. Suatu sore, setelah lama tak berkunjung ke rumah orang tua Arman, Laila memutuskan untuk mendatangi rumah mertua Arman. Meski tahu bahwa ini adalah langkah yang sangat berat baginya. Ia ingin memperbaiki hubungan. Walaupun ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Men, aku ingin pergi ke rumah ibu. Aku rasa ini saatnya aku bicara dengannya secara langsung untuk menenangkan keadaan, kata Laila kepada suaminya saat mereka duduk bersama di ruang tamu. Arman menatap Laila dengan wajah cemas. Sayang, kamu yakin? Ibu tidak akan dengan mudah menerima ini. Laila menundukkan kepala, mencoba menenangkan dirinya. Aku tahu, Men. Tapi aku rasa ini satu-satunya cara. Aku harus mencoba bicara dengan dia secara langsung. Mungkin aku bisa meyakinkannya bahwa aku tidak berniat jahat, dan aku ingin semua ini selesai. Arman menarik napas panjang. Menyadari bahwa meskipun ia ingin Laila tidak pergi, ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang harus dihormati. Kalau kamu memutuskan begitu, aku mendukungmu. Tapi hati-hati, sayang. Setelah beberapa saat, Laila memutuskan untuk pergi sendirian. Ia pergi dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Setibanya di rumah Bu Ratna, pintu dibuka oleh seorang wanita yang tampaknya adalah salah satu kerabat Bu Ratna. Laila, kamu datang? Kata kerabat itu dengan nada yang lebih netral daripada yang Laila duga. Ayo masuk, ibu sedang di dalam. Laila melangkah perlahan ke dalam, lalu duduk di ruang tamu yang sepi. Di sudut, ia bisa melihat Bu Ratna duduk dengan tangan terlipat, menatapnya dengan tatapan tajam. Laila menahan napasnya, merasa jantungnya berdebar kencang. Namun, ia tahu ini adalah langkah yang harus diambil jika ia ingin memperbaiki semuanya. Ibu, aku datang untuk berbicara, kata Laila, berusaha menjaga ketenangannya. Bu Ratna mengangkat alisnya, masih dengan tatapan yang penuh kecurigaan. Kamu datang untuk apa? Untuk menenangkan dirimu setelah semua yang terjadi. Laila mengangguk. Aku tahu semuanya sudah jauh dari yang diinginkan. Aku tidak ingin ada lagi kebencian di antara kita. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak berniat merusak apapun, apalagi hubunganmu dengan Arman. Bu Ratna menghela napas panjang. Dan kamu pikir dengan mengatakan itu, semuanya akan selesai begitu saja? Kamu pikir kamu bisa masuk ke hidup kami, merusak semuanya, dan kemudian pergi begitu saja dengan mudah? Laila menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Aku tidak ingin merusak apapun, Bu. Aku hanya ingin menciptakan rumah tangga yang bahagia. Tetapi, aku juga ingin hubungan kami sebagai ibu dan menantu bisa membaik. Suasana hening sejenak. Laila bisa melihat ada kelembutan di mata Bu Ratna, meskipun masih ada rasa kecewa yang mendalam. Bu Ratna akhirnya berdiri dan melangkah ke jendela,
menatap keluar rumah seakan berpikir keras. Aku tidak tahu, Laila. Aku merasa sangat disakiti. Aku merasa seolah-olah aku ditinggalkan oleh anakku, oleh kamu. Suaranya terdengar lebih lemah. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa kembali ke seperti dulu. Laila mengangkat kepalanya dan menatap Bu Ratna dengan penuh harap. Bu, aku tidak akan pernah bisa menggantikan posisi ibu dalam hidup Arman. Tetapi, aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini dengan cara yang baik. Aku ingin kita bisa saling menghargai. Akhirnya, setelah beberapa saat, Bu Ratna berbalik dan duduk di sebelah Laila. Ia menghela napas panjang, kemudian berkata pelan, Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya menerima kamu, Laila. Tapi mungkin, kita bisa mulai dengan membangun sedikit jembatan lagi. Laila hampir tidak percaya dengan kata-kata itu. Ia merasa seperti beban yang berat telah sedikit terangkat. Ia tahu bahwa ini baru langkah awal, tetapi langkah ini membuka kemungkinan untuk sesuatu yang lebih baik. Terima kasih, Bu. Laila berkata dengan suara bergetar. Aku tidak ingin memaksakan apapun. Aku hanya ingin mencoba. Aku harap kita bisa belajar untuk saling menghormati. Bu Ratna hanya mengangguk perlahan. Kita lihat saja nanti. Kembali ke rumah, Laila merasa sedikit lega meskipun masih banyak ketidakpastian. Ia tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari perjalanan panjang. Proses penyembuhan hubungan dengan Bu Ratna mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi Laila percaya bahwa dengan ketulusan dan kesabaran, suatu hari nanti semuanya akan membaik. Arman, meskipun merasa cemas dengan pertemuan itu, merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar cerita dari Laila. Ia mengerti bahwa ibu dan istrinya adalah dua orang yang sangat penting dalam hidupnya, dan ia tidak ingin memilih satu di antara mereka. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus menjadi penghubung yang bisa membantu mereka menyelesaikan perbedaan mereka, walaupun itu berarti menghadapi kenyataan bahwa ia harus berdiri di tengah-tengah. Namun, konflik itu tidak berakhir begitu saja. Bu Ratna, meskipun sedikit melunak, masih merasa sulit untuk menerima kenyataan bahwa rumah tangga anaknya kini dijalani dengan cara yang sangat berbeda dari harapannya. Beberapa waktu setelah pertemuan tersebut, Bu Ratna kembali menghubungi Arman, kali ini dengan pesan yang lebih halus, meskipun tetap penuh kecemasan. Ibu ingin berbicara lagi, Arman. Tidak hanya untuk anak kita, tetapi juga untuk hubungan kita sebagai ibu dan anak. Arman membaca pesan itu dengan hati-hati. Sebuah harapan mulai tumbuh dalam dirinya. Mungkin ada jalan menuju perdamaian yang lebih dalam, meskipun proses itu pasti panjang dan penuh dengan perjuangan. Beberapa hari setelah percakapan yang penuh ketegangan itu, Laila masih merasa cemas meski ia berusaha tegar. Keputusan untuk menemui Bu Ratna dan mencoba menjalin komunikasi lebih baik ternyata bukanlah langkah yang mudah. Setiap kali ia teringat kembali pada pertemuan itu, ada perasaan bingung yang menyelubungi hatinya. Perasaan kecewa dan marah, namun juga rasa harapan yang tipis, semuanya bercampur aduk. Hari itu, setelah pulang kerja, Arman menghubunginya dengan berita yang tak ia duga. Ibu ingin bertemu dengan kita, kata Arman. Suaranya terdengar lelah, namun ada ketegasan yang tersirat. Ia bilang ingin bicara tentang anak kita dan bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan kita. Laila merasakan jantungnya berdegup kencang. Ada semacam kekosongan yang mengisi dadanya. Apa yang akan terjadi setelah pertemuan itu? Akankah Bu Ratna benar-benar berubah? Ataukah ia hanya akan kembali dengan segala kekesalannya? Ibu, ingin bertemu? Laila mengulang kata-kata Arman, merasa aneh. Apakah kamu yakin, Men? Ibu kamu tahu sendiri bagaimana sikapnya. Arman terdiam sejenak. Sebelum akhirnya ia menjawab, aku juga tidak yakin, sayang.
Tapi aku merasa kita harus mencoba. Ini mungkin langkah terakhir untuk kita bisa memperbaiki keadaan. Laila menggigit bibirnya, merasa gelisah. Ada suara kecil dalam hatinya yang mengatakan agar ia menolak saja. Tetapi ia juga tahu betapa pentingnya ini bagi Arman. Ia tak ingin membebani suaminya lebih jauh dengan keputusan yang mungkin akan membawanya pada jalan yang lebih sulit. Baiklah, kata Laila akhirnya, berusaha menguasai dirinya. Kalau itu yang kamu inginkan, aku ikut. Tapi aku takut, kalau nanti ibu akan berbuat lebih buruk. Arman mengangguk, meletakkan tangannya di bahu Laila. Kita hadapi bersama. Jangan khawatir, aku ada di sini untukmu. Pertemuan itu berlangsung pada malam hari, di rumah Bu Ratna yang terasa begitu sunyi. Saat Laila dan Arman tiba, Bu Ratna sudah duduk di ruang tamu dengan wajah yang lebih tenang dari yang ia bayangkan. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di mata wanita itu. Sesuatu yang lebih dari sekedar kebencian, sebuah rasa kekalahan yang dalam. Masuklah. Bu Ratna menyapa mereka dengan nada yang lebih lembut daripada sebelumnya. Aku tidak mau ada lagi keributan. Hanya ingin bicara baik-baik. Laila merasa jantungnya berdebar kencang. Ia melihat Arman yang mengangguk pelan dan mempersilakan dirinya duduk. Suasana terasa sangat canggung. Tak ada lagi kata-kata manis atau ucapan saling menyapa hangat. Hanya ada keheningan yang mendalam. Seolah-olah mereka semua tahu bahwa kata-kata yang akan keluar dari mulut mereka selanjutnya akan mengubah segalanya. Ibu, aku datang ke sini bukan untuk menyalahkan atau mencari alasan. Aku hanya ingin kita bisa mengakhiri semua ini dengan damai, kata Laila dengan suara pelan, meski hatinya bergejolak. Aku ingin hubungan kita baik-baik saja, meski aku tahu itu tak mudah. Tapi aku akan berusaha, Bu. Bu Ratna menatap Laila dengan tatapan tajam, tetapi tak ada lagi kebencian yang terpancar dari matanya. Laila, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa kamu telah merebut anakku dariku, tetapi di sisi lain, aku juga merasa sangat kesepian. Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Laila menundukkan kepala, mencoba memahami apa yang Bu Ratna rasakan. Aku tidak pernah bermaksud untuk menjauhkan kamu dari Arman. Aku hanya ingin membangun rumah tangga kami. Namun, aku tahu, itu berarti kami harus menemukan cara untuk hidup bersama, tanpa saling menyakiti. Arman yang sedari tadi hanya diam, akhirnya berbicara dengan nada berat. Ibu, aku ingin kita saling mendukung. Aku ingin hubungan kita kembali baik. Tapi, ibu harus mengerti bahwa aku juga punya keluarga baru. Aku ingin kamu menerima Laila, karena dia adalah istriku, orang yang aku cintai. Bu Ratna menatap Arman dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Arman, aku merasa sangat terluka. Kamu anakku satu-satunya. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kalau kamu lebih memilih dia, lebih memilih keluargamu sendiri dan melupakan aku. Laila merasa sakit mendengar kata-kata itu. Ia tahu, sebagai seorang ibu, Bu Ratna pasti merasa terancam. Tetapi ia juga merasa, tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang anak selain harus memilih antara ibunya dan istrinya. Laila pun mengerti perasaan itu. Ibu, aku tidak akan pernah menggantikan tempatmu di hati Arman, Laila berkata dengan tulus. Tapi, aku juga ingin punya tempat di hati keluarga ini. Aku ingin kita bisa saling menghormati dan menjaga kedamaian di rumah ini. Keheningan kembali meliputi ruangan itu. Suara detak jam dinding terasa begitu nyaring. Setiap detiknya, Laila merasa begitu tegang, berharap kata-kata yang keluar selanjutnya akan membawa perubahan yang diinginkannya. Aku tidak tahu, Laila. Bu Ratna akhirnya berbicara, suaranya serak. Aku sudah terlalu lama merasa seperti aku tidak penting lagi.
Tapi mungkin, kalau kamu memang serius, aku akan mencoba sedikit demi sedikit untuk menerima kamu. Laila merasakan sedikit lega. Meski sulit, ada secercah harapan yang muncul dari kata-kata Bu Ratna. Ia tahu bahwa proses ini tidak akan instan, dan mereka harus melewati banyak ujian lagi. Namun, setidaknya, ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Terima kasih, Bu. Laila berkata dengan suara bergetar. Aku hanya ingin ibu tahu, aku sangat menghargai kesempatan ini. Setelah itu, suasana sedikit lebih tenang, meskipun masih ada ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Namun, Laila tahu bahwa setiap perubahan membutuhkan waktu, dan tidak ada yang bisa diselesaikan dalam semalam. Apa yang terpenting adalah bahwa mereka kini memiliki kesempatan untuk membangun kembali jembatan yang sempat runtuh. Namun, kehidupan di rumah mereka tidak langsung kembali normal. Meskipun Bu Ratna telah mulai menerima, Laila merasa bahwa banyak hal yang belum selesai. Suasana antara dirinya dan keluarga besar masih jauh dari kata akrab. Di setiap pertemuan keluarga, Laila merasa seperti orang luar yang dipaksa untuk masuk dalam sebuah dunia yang bukan miliknya. Arman pun merasakan hal yang sama. Ia mencoba untuk menjaga kedamaian, tetapi semakin lama, ia merasa kesulitan untuk menyeimbangkan hubungan dengan ibunya dan dengan istrinya. Terkadang, ia merasa harus memilih, dan itu membuatnya merasa hancur. Semakin lama, Laila merasa semakin terisolasi. Ia merasa seperti tidak ada yang benar-benar mengerti dirinya. Ia mulai meragukan apakah perasaan yang tulus dari Bu Ratna benar-benar ada, ataukah itu hanya sementara untuk mengakhiri konflik. Namun, Laila tidak bisa menyerah. Ia tahu bahwa meskipun ini sulit, ia harus bertahan untuk kebahagiaan rumah tangganya. Ia harus mempercayai proses ini, meskipun jalan di depan tampak panjang dan penuh rintangan. Setelah berbulan-bulan mencoba bertahan, Laila merasa kelelahan yang luar biasa. Ia berusaha memberi ruang bagi Bu Ratna untuk berubah, berusaha untuk menerima setiap tekanan dan tuduhan yang datang dari ibu mertuanya, dan berusaha menjaga Arman tetap bahagia. Namun, semakin lama, semakin jelas bahwa meskipun usaha mereka tidak berhenti, ketegangan dalam keluarga itu tidak pernah mereda. Setiap pertemuan dengan keluarga besar Arman semakin menguatkan perasaan Laila bahwa ia adalah orang luar yang dipaksakan berada di tengah mereka. Ketegangan itu memuncak setiap kali Bu Ratna hadir, menganggap Laila sebagai ancaman yang tak bisa dihindari. Hari itu, suasana semakin panas. Laila baru saja selesai memasak makan malam ketika Arman masuk dengan wajah yang tampak gelisah. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia langsung duduk di meja makan, memijit pelipisnya. Laila menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa, Men? Kamu kelihatan lelah. Tanyanya dengan suara lembut, berusaha membaca ekspresi suaminya. Arman menghela napas panjang, kemudian menatap Laila dengan mata yang penuh kekhawatiran. Laila, aku merasa semakin terjepit. Ibu tidak bisa berhenti mencampuri urusan kita. Setiap kali kita punya waktu bersama, dia selalu mencari cara untuk masuk dan membuat masalah. Laila menundukkan kepala, mencoba menahan rasa sakit yang muncul. Ia tahu betul apa yang Arman rasakan. Setiap kata-kata Bu Ratna yang penuh keluhan, setiap sindiran halus yang diungkapkan saat mereka bertemu, semakin membuat hubungan mereka terasa tak terkendali. Seolah-olah Bu Ratna tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya kini hidup dengan keluarga kecil yang baru. Aku tahu, Men, jawab Laila pelan, suaranya hampir hilang tertelan kekosongan. Aku juga merasakannya. Tapi aku tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Aku sudah mencoba untuk bersabar, untuk menghormatinya. Tapi rasanya aku terus diperlakukan seperti orang asing. Arman memejamkan mata, frustasi. Aku ingin semuanya selesai. Laila,
Aku ingin kita bisa bahagia, tetapi ibu, aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya kepadanya. Aku merasa seperti terjebak di tengah-tengah, dan aku tidak tahu apa yang lebih penting lagi, hubungan kita atau hubungan aku dengan ibu. Laila bisa merasakan bahwa suaminya juga sedang berada dalam kondisi terjepit, tak bisa bergerak. Ia tahu bahwa Arman tidak bisa memilih antara ibunya dan dirinya, dan itu sangat berat untuk mereka berdua. Tak lama setelah itu, telepon Arman berdering. Ia melihat layar ponselnya dan langsung mengangkatnya. Laila bisa melihat ekspresi wajahnya yang berubah mendung. "Iya, Bu?" kata Arman dengan nada yang lebih tegas dari biasanya. "Ada apa?" Laila mencoba untuk tidak mendengarkan percakapan itu, tetapi suara Bu Ratna yang terdengar jelas melalui telepon semakin menguatkan perasaan ketegangan yang sudah lama ada. Lama setelah Arman menutup telepon, ia hanya duduk diam, memandang ke depan, seolah tidak tahu harus berkata apa. Laila tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar pembicaraan biasa. "Apa yang ibu katakan?" tanya Laila. Suaranya mulai bergetar. "Ibu ingin kita datang ke rumahnya lagi." Arman menjawab dengan suara pelan, tapi jelas penuh kecemasan. "Dan kali ini, dia bilang dia ingin berbicara tentang kita secara langsung." Laila merasakan dadanya sesak, hatinya bergejolak, dan dalam sekejap, ia merasakan amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bu Ratna tampaknya tidak pernah mau menyerah, selalu merasa berhak mengatur hidup mereka, seolah-olah hubungan pernikahannya dengan Arman hanyalah salah satu permainan yang bisa ia kendalikan. "Jadi, kamu mau datang ke sana lagi?" Suara Laila terdengar dingin, bahkan ia tidak bisa menyembunyikan ketidakpuasannya lagi. "Kamu selalu menginginkan kedamaian, tapi kita tidak pernah mendapatkan itu. Aku lelah, men. Aku lelah merasa seperti orang asing di rumah kita sendiri." Arman menatap Laila dengan wajah penuh penyesalan. "Laila, aku tahu kamu lelah. Aku juga begitu. Tapi ini adalah keluarga kita. Ibu tidak bisa begitu saja dibiarkan merasa seperti ini." Laila terdiam sejenak. Ketika ia membuka mulut untuk berbicara, tiba-tiba semuanya meledak. Semua perasaan yang selama ini ia pendam, semua kekecewaan, kemarahan, dan keputusasaannya, semuanya keluar dalam satu letusan kata-kata. "Kenapa harus selalu ibu yang didahulukan? Kenapa aku selalu yang harus mengalah, men?" Laila berseru, suaranya penuh dengan amarah yang tak bisa ia tahan lagi. "Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan semuanya, tetapi ibu selalu datang dan menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Aku bukan seorang boneka yang bisa dipermainkan. Aku punya hak untuk bahagia, men. Aku ingin jadi istri yang dihargai, bukan yang terus-terusan dijadikan korban." Arman terkejut, wajahnya memucat. Ia tidak menyangka Laila akan berbicara dengan begitu keras. Ia ingin meraih tangan Laila, tetapi Laila menarik tangannya dengan cepat, menatap suaminya dengan mata yang penuh air mata. "Tidak, Arman. Jangan minta aku untuk terus bertahan. Aku sudah cukup sabar. Aku sudah cukup mencoba untuk menjadi menantu yang baik, tetapi tidak ada yang menghargai usaha itu. Ibu memandangku sebagai ancaman, dan aku tidak bisa lagi menahan rasa sakit ini." Laila hampir menangis, tapi ia menahan air matanya, meskipun hatinya terasa seperti dihancurkan berkeping-keping. Suasana di ruang makan itu menjadi sangat hening. Laila melihat Arman yang semakin terdiam, wajahnya terlihat sangat bingung. Namun, Laila tahu bahwa ia tidak bisa lagi bertahan dalam keadaan seperti ini. Ia merasa terjebak antara perasaannya sendiri dan tuntutan keluarga yang tak pernah berhenti menguji kesabarannya. "Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, men," Laila berkata lirih. Suaranya kini berubah lebih lemah. "Aku merasa seperti semuanya sudah terlalu terlambat." Arman duduk dengan punggung membungkuk,
menunduk, seperti menanggung beban yang terlalu berat untuk dipikulnya sendiri. Ia merasakan betapa rapuhnya hubungan mereka saat ini. Sementara itu, Laila menatapnya dengan mata penuh luka. Pada malam itu, setelah percakapan yang begitu meledak, Laila memutuskan untuk berjalan keluar dari rumah, menjauh sebentar untuk menenangkan pikirannya. Langkah demi langkah yang diambilnya terasa sangat berat, seperti menanggung beban yang tak tertahankan. Ia tahu bahwa ia sudah berada di ujung tanduk, dan perasaan hatinya tak mampu lagi menahan semua ini. Arman tetap di rumah, berpikir keras, tetapi perasaannya juga terbeban oleh dua pilihan yang berat. Apa yang harus ia pilih? Apakah ia akan mengikuti kata hatinya, yang sudah terlalu lama terabaikan? Ataukah ia akan mengorbankan kebahagiaan rumah tangga demi menghormati ibunya? Laila berdiri di luar rumah, merasa angin malam menerpa wajahnya. Air matanya jatuh perlahan. Namun kali ini, ia tidak peduli. Ia tidak bisa lagi menahan perasaan yang telah lama terkunci. Laila berdiri di luar rumah, angin malam yang sejuk menyapu wajahnya, tetapi hatinya tetap terasa sesak. Ia merasa seperti terperangkap di dalam labirin yang tak berujung, dan setiap langkahnya semakin jauh dari kebahagiaan yang ia dambakan. Suara langkah kakinya terhenti. Ia memandang langit malam yang dipenuhi bintang, mencoba mencari ketenangan. Namun, ketenangan itu sulit didapatkan, karena pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak ada jawabnya. Tak lama setelah itu, ia merasakan sebuah tangan yang menyentuh bahunya. Ia menoleh dan melihat Arman berdiri di belakangnya, dengan wajah penuh keprihatinan. Tanpa sepatah kata pun, Arman menarik Laila ke pelukannya, membiarkan wanita itu menangis tanpa merasa canggung atau malu. Dalam pelukan itu, Laila merasakan kehangatan yang selama ini hilang, dan ia tahu, inilah momen yang menentukan apakah hubungan mereka akan terus bertahan ataukah mereka akan terpisah selamanya. Laila, aku tahu kamu sudah terlalu lama menderita. Aku minta maaf, kata Arman, suaranya bergetar. Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri dan keluarga, sampai aku tidak melihat betapa besar pengorbananmu. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, membiarkan kita berdua merasa seperti ini. Kamu lebih penting, Laila. Aku ingin kita berjalan bersama, tidak hanya di samping ibu. Laila mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan mata yang masih dipenuhi air mata. Namun ada sedikit harapan yang mulai tumbuh di hatinya. Ia tahu bahwa Arman, meskipun terlambat, akhirnya memahami perasaannya. Tapi, Men, ini bukan tentang kita berdua saja. Ini tentang semua orang di sekeliling kita. Aku tidak bisa terus memendam semua ini. Ibu kamu, aku tahu dia sangat mencintaimu, tapi aku merasa terlalu banyak yang harus aku tanggung sendirian. Aku ingin kita membangun hidup baru, bukan hanya melanjutkan hidup yang penuh dengan bayang-bayang masa lalu, kata Laila, suaranya lebih tenang meski masih penuh emosi. Arman mengangguk, menatap Laila dengan penuh penyesalan. Aku tahu. Aku ingin membangun hidup baru bersama kamu, Laila. Tapi aku juga ingin menghormati ibu. Aku tidak ingin membuatmu merasa terpinggirkan lagi. Tapi kita harus menemukan cara untuk saling memahami dan mendukung, bukan lagi mengorbankan satu sama lain. Laila terdiam, merasa berat di dada. Namun ada kebebasan yang perlahan muncul dalam dirinya. Ia tahu bahwa hidup bersama Arman bukanlah tentang memilih satu orang di atas yang lain, melainkan tentang kompromi dan saling menghargai. Ia ingin melangkah ke depan, bukan terjebak dalam perasaan marah yang terus-menerus. Aku ingin kita mencoba memulai lagi, Men, kata Laila akhirnya, dengan suara yang lebih mantap. Tapi kita harus membuat keputusan yang jelas. Ibu harus tahu bahwa aku juga bagian dari hidupmu. Kita tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayangnya. Arman mengangguk, bertekad. Kita akan bicara dengan ibu.
Aku akan membuatnya mengerti bahwa kita juga punya hak untuk bahagia. Kita akan mencari cara yang terbaik untuk semuanya. Kedua tangan mereka saling menggenggam erat, dan dalam diam, mereka berdiri bersama di luar rumah, merasakan beban yang sedikit terangkat. Mereka tahu perjalanan mereka belum berakhir, tetapi mereka siap untuk berjalan bersama. Beberapa hari kemudian, pertemuan dengan Bu Ratna pun terjadi. Kali ini, suasana berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang menyelimuti, tidak ada lagi kata-kata tajam atau sindiran. Arman berbicara dengan tegas, namun penuh kasih, menjelaskan bahwa ia ingin hubungan mereka berdua lebih sehat dan tidak dipenuhi dengan kecemasan yang tak perlu. Bu Ratna yang awalnya tampak ragu, akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa terus menahan Arman dalam pelukannya selamanya. Ia mencintai anaknya, tetapi ia juga harus menerima bahwa Arman sudah dewasa, sudah berkeluarga, dan memiliki kehidupan sendiri. Mungkin ini adalah saat yang tepat bagi Bu Ratna untuk membiarkan anaknya terbang. Walaupun itu menyakitkan. Ibu, aku ingin kita semua bahagia. Aku ingin kamu tahu, ibu tetap penting dalam hidupku. Tetapi Laila juga memiliki tempatnya sendiri dalam hidupku. Aku harap kita bisa menemukan jalan tengah tanpa saling merasa terancam, kata Arman dengan tegas. Laila juga berbicara dengan lembut, menyampaikan perasaannya yang selama ini terpendam. Bu, aku tidak ingin menjadi musuh dalam rumah ini. Aku ingin belajar memahami dan menerima ibu, sama seperti aku ingin ibu memahami kami. Kita bisa hidup bersama dalam keharmonisan. Bu Ratna terdiam, meresapi kata-kata itu. Perlahan, ia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tidak pernah tahu bahwa aku sudah terlalu jauh. Bahwa aku sudah merusak banyak hal tanpa sadar. Maafkan ibu, Laila. Laila merasa sebuah beban besar menghilang dari pundaknya. Meski tidak ada perubahan yang instan, setidaknya mereka telah membuka jalan untuk saling memahami. Ada perasaan lega yang tiba-tiba muncul, bahwa mereka masih bisa berjuang bersama, bahwa semuanya tidak berakhir di sini. Kehidupan mereka tidak langsung sempurna setelah itu. Proses untuk benar-benar saling menerima dan mengerti satu sama lain masih berjalan. Namun, ada perubahan nyata dalam setiap langkah mereka. Arman lebih sering meluangkan waktu untuk Laila, menghindari konflik dengan ibunya, dan mencoba menjaga keseimbangan antara keduanya. Laila, meski kadang merasa cemas, perlahan bisa menerima kenyataan bahwa pernikahannya memang penuh dengan tantangan. Namun itu adalah tantangan yang bisa mereka hadapi bersama. Dalam setiap konflik yang datang, mereka mulai belajar bahwa tidak ada yang lebih penting selain komunikasi dan saling menghargai. Mungkin tidak ada hubungan yang sempurna, namun setiap usaha untuk memperbaiki dan menjaga rasa cinta adalah langkah menuju kebahagiaan yang lebih besar. Bagi Laila, pelajaran hidup yang terpenting adalah bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang menghindari konflik, melainkan bagaimana kita bisa bertahan dan tumbuh dalam setiap ujian yang datang. Ia menyadari bahwa kadang-kadang kita harus berani untuk berbicara dan mengungkapkan apa yang kita rasakan, meskipun itu menyakitkan. Karena, di akhir perjalanan, hanya dengan kejujuran dan pengertian yang tulus, kita bisa menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Dengan hati yang lebih lapang, Laila menatap masa depannya, tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak lagi berjalan sendirian. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk tidak takut menghadapi konflik dalam hubungan. Tetapi lebih penting lagi, bagaimana kita bisa menghadapi konflik dengan kepala dingin dan hati yang penuh pengertian. Setiap hubungan pasti memiliki ujian, tetapi dengan komunikasi yang baik dan cinta yang tulus, tidak ada yang tak bisa diatasi. Terima kasih telah membaca cerita ini. Semoga hidup kita semua penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan, dan semoga kita selalu memiliki keberanian untuk melangkah maju, meskipun ada banyak halangan yang menghadang. Sampai jumpa lagi.
Salam hangat cerita kehidupan official.